Baiklah pemirsa, kembali ke Ramli Atmasasmita Officials. Ya, hari ini saya ingin membicarakan dua topik yang menarik menurut saya. Pertama mengenai lanjutan kasus ex Jampitsus ya, Yayasan Agung yang masih simpang siur sampai sekarang. Belum jelas juga posisi tersangkanya sudah betul-betul sesuai undang-undang ya. Dan juga posisi dari harta-hartanya yang ditemukan oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Yang kedua, saya juga ingin menyinggung masalah program pemerintah memperkuat sistem perekonomian nasional, ya, tapi dengan cara-cara yang melanggar undang-undang. Ini yang aneh. Itu yang kedua, sekitar Undang-Undang 4 tahun 2026 mengenai pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan. Baik, kita mulai yang pertama ya. Jadi kita mendengar, mungkin pemirsa juga membaca banyak medsos ya berseliweran soal kasus ex Jampitsus Febri. Banyak yang berbicara, termasuk pakar intelijen juga ikut bicara ya. Walaupun sebetulnya boleh-boleh saja lah hak berbicara setiap orang. Tapi kalau bukan ahli hukumnya ya repot kita ya. Kalau main perkiraan, kalau intelijen kan perkiraan. Ya, kalau hukum dasarnya fakta yang dibicarakan. Faktanya apa? Jadi kalau ahli hukum, analisis hukum tidak peduli persoalan latar belakang, kepentingan dan sebagainya. Politik apalagi. Yang penting apa faktanya? Faktanya yang temukan sekarang ada harta benda di rumah yang diakui Febri, rumah dia di Sentul. Walaupun dia mengatakan itu semua bukan punya saya, harta itu. Ya, pertanyaan berikut kan ditanya punya siapa? Ini tugas tim 9 dari Kejaksaan Agung itu mengungkap tuntas siapa yang punya harta ini, dari mana harta itu, ya kan? Apakah ada hubungan dengan Febri? Ya, itu pertanyaan yang harus dijawab oleh hasil pemeriksaan tim 9. Dan saya optimis tim 9 dari Kejaksaan Agung yang mantan penyidik KPK itu masih memiliki integritas ya dan akuntabilitas dan objektivitas yang bisa dipercaya. Dan saya dengar infonya aja. Tidak mudah ternyata. Karena tim 9 itu harus mengurai satu persatu harta yang ada di Sentul itu ya, milik siapa, ya, lalu untuk apa di sana, dan juga dokumen-dokumen yang bisa menguatkan kepemilikan dari harta-harta tersebut. Ya. Tapi secara garis besar saya bisa sampaikan bahwa jika tim 9 tidak bisa mengungkap dokumennya tidak ada terkait harta tersebut, dan juga pemiliknya juga tidak ada yang mengakui. Sampai saat ini kan kita baru tahu Febri tidak mengakui milik dia. Ada yang mengakui. Nah, ini ada yang mengakui ini perlu dicari oleh tim 9 untuk diperiksa ya, satu persatu diperiksa ya. Karena kalau pengakuan itu ternyata tidak disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah, maka jelas itu adalah indikasi dari pencucian uang. Nah, ini jangan main-main tuh mengaku-ngaku punya media. Ya. Nah, itu indikasi pencucian uang. Dan pembuktian terbaliknya ya harus dia buktikan. Kalau tidak dia bisa buktikan, dia terindikasi sebagai tersangka pencucian uang. Nah, itu pertama yang perlu disadari. Sekarang yang kewajiban tim 9 membuktikan tuh, adakah keterkaitan harta benda itu dengan Febri, pemilik rumah? Sebab logika akal sehat saya, ya, kalau saya punya rumah seperti Febri di situ, ada harta-harta di situ yang begitu fantastik nilainya, masa saya nggak tahu? Nah, kalau saya tahu pun, masa saya nggak tahu siapa pemiliknya? Lalu kedua, ketiga, kalau saya tahu pun ngapain? Kepentingan apa Febri mau menerima harta yang fantastis nilainya itu, emas, cash, uang cash? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh Febri dalam pemeriksaan
tim 9 ya. Ya mudah-mudahan bisa dijawab ya. Ya kalau tidak bisa menjawab segera dengan lengkap, dengan benar ya patut diduga bahwa Febri terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Ya, ini hal-hal yang perlu disampaikan ya, karena saya melihat walaupun Febri mengatakan ya, ini saya juga baca ya, ini kriminalisasi. Ya. Saya tidak pernah dikejurumuskan model seperti ini gitu. Ya masalah itu nanti dibuktikan saja di pengadilan kan begitu. Biasanya kan begitu penyidik Kejaksaan Agung buktikan di pengadilan. Jangan bicara kriminalisasi dulu lah. Karena Febri juga dulu di Kejaksaan Agung penyidiknya sama, tidak lebih tidak kurang begitulah kira-kira ya. Jadi itu perlu saya tegaskan lagi. Ada dua hal dalam kasus Febri. Pertama dugaan tindak pidana korupsi, dugaan ya. Jadi dalam pemberantasan korupsi ya, melakukan tindak pidana korupsi, pemberantasan itu diduga Febri melakukan korupsi. Nah ini dan hal-hal yang seperti inilah menjadi alasan salah satu alasan seharusnya KPK dapat mengambil alih perkara ini dari kepolisian untuk kejaksaan ke KPK, itu harus ya. Dan saya dengar memang sudah ada koordinasi ya KPK dengan tim 9 sehingga Febri harus ditahan di KPK kan begitu. Dengan alasan perlindungan untuk Febri sendiri. So, kalau ditahan di lapas atau di rutan atau di Kejaksaan Agung banyak musuh-musuh dia kan yang akan membalas. Jadi soal keamanan setuju saya ya ditahannya di KPK ya mudah-mudahan juga diambil alih KPK gitu. KPK jangan tempat nahan orang gitu. Bukan tugas dia sebetulnya dibentuk dulu KPK yang saya juga inisiasi undang-undangnya, bukan tugasnya menampung tahanan dari Kejaksaan Agung ya, enggak, memeriksa, menuntut dan melimpahkan ke pengadilan, itu lebih baik. Jadi udah deket nih, ditahannya sudah di KPK, tinggal pemeriksaannya oleh KPK belum ya. Jadi harapan saya ya tim 9 jangan memaksakan diri lah ya. Kalau memang kalian sulit menemukan bukti permulaan yang cukup atau ada hal yang menghalangi kalian untuk bertindak ya atau melakukan pemeriksaan dengan jujur, amanah, laporkan ke KPK biar diambil alih. Jadi KPK juga ada kerjaan, jangan diam aja jadi penonton. Ya, itu satu hal ya.